Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Frey Sudaryanto, di channel YouTube-nya Frey Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini, saya akan coba mengangkat tema bagaimana sih cara eksekusinya. Nah, yaitu pertama kita akan melihat pada saat melihat adanya kasus pembunuhan, maka yang akan kita lihat adalah siapa pelakunya. Kita menerka-nerka siapa sih pelakunya pada saat kasus ini belum terungkap. Maka kita akan terus berargumen, mencari tahu, mencocok-cocokkan, mengembangkan, kemudian menyatukan dan lain sebagainya antara satu personil dengan personel lainnya. Kedua adalah kita akan mencari tahu motifnya apa. Jika kita sudah memprediksi atau sudah kita sudah menganalisa, kemudian memprediksi, kemudian katakanlah kita mencocokkan, misalkan kita sudah ada yang cocok dengan perkiraan kita, maka kita akan menyatukan dengan motif. Katakanlah contoh begini, kita mengira bahwa pelakunya misalkan si A, ya misalkan ya. Kemudian kita akan mencari pertama adalah kalau misalkan si A motifnya apa sih? Oh, motifnya misalkan si ini masalah materi misalkan ya, atau masalah dendam, atau masalah asmara. Nah, sudah ketemu. Oh ya, ini masalahnya misalkan masalah asmara misalkan contoh ya, atau masalah dendam. Motifnya udah ketemu nih. Nah, ada lagi pertanyaan. Sudah kita memperkirakan, oh ini pelakunya ini, perkiraan ya. Perkiraan kedua adalah, oh motifnya ini mungkin. Motifnya ini. Oh iya, masuk nih, motifnya cocok nih, gitu kan? Ya, yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana cara eksekusinya. Nah, ini pun masuk di akal apa enggak? Jadi semua semua pertanyaan itu masuk di akal apa tidak gitu. Nah, gitu seperti itu. Ya. Kalau pada saat kita misalkan sekarang melihat dari adanya informasi, adanya apa namanya, oh ini kelihatannya ini agak-agak menjurus nih. Misalkan begini ya, wah ini dari dia memposting sesuatu ya, memposting sesuatu hal-halnya yang berkaitan dengan masalah ketidakadilan, kedengkian, kecemburuan ya, sehingga membuat adanya rasa semacam ketidakpuasan dan muncullah menjadi kedendaman, misalkan ada semacam itu ya dari postingan itu, sehingga masyarakat mengembangkan pikirannya, wah jangan-jangan ini. Nah, kan masyarakat begitu kita semua ya. Oh jangan-jangan si ini, jangan-jangan si ini. Oh si ini masuk nih kelihatannya. Karena postingannya itu kok ada postingan yang ada persesuaian dengan kondisi korban misalkan gitu ya. Kondisi korbannya begini, ini postingannya begini kok ada persesuaian seperti. Nah, walaupun ada yang mengatakan ya misalkan begini. Ada yang mengatakan, wah nggak mungkin itu katanya. Kenapa? Karena postingannya itu kan sudah postingan lama, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, misalkan begitu ya. Itu kan sudah lama, tidak akan berhubungan dengan kasus ini, nah gitu kan ya. Padahal sebenarnya kita begini, yang namanya misalkan rasa yang terpendam, nah itu kalau saya katakan misalkan rasa yang terpendam itu tidak bisa berlangsung cepat. Atau gini, pengungkapan suatu hal yang bersifatnya kecemburuan ya, itu mempunyai proses tahapan. Ini menurut pengamatan saya ya. Adanya kecemburuan, ketidaksukaan, kedengkian, itu ada proses yang lama itu. Tidak serta-merta kalau kejadiannya bulan Agustus kemarin terus dia postingnya bulan Agustus juga, ya nggak juga seperti itu ya. Jadi itu dikaitkan nggak. Kadang-kadang ada rasa yang bisa membuat hal yang bisa jadi,
suatu hal yang suatu waktu yang bisa jadi meledak. Hal yang meledak inilah merupakan proses yang sangat lama. Terjadinya perang ya Ukraina dan Rusia itu bukan hal yang pendek itu prosesnya. Ada rentetan sejarah sebelumnya ya. Ada rentetan sejarah sebelumnya akibat dari apa awalnya seperti apa dan itu lama prosesnya hingga memunculkan ledakan. Nah, ini pun sama bisa jadi adalah hal yang disimpan ya, disimpan di dalam hati dan pikiran yang sudah begitu lama akhirnya suatu saat bisa meledak dan ini merupakan proses yang bukan hanya 1 bulan berbulan-bulan bisa jadi ini proses tahunan ya karena ibarat kata kalau sudah proses tahunan berarti kan ada hal yang pengen diungkapkan suatu saat kelak seperti itu ya. Nah, kembali lagi tadi adalah satu, jika sudah kita mereka-reka siapa nih pelakunya, oh udah ketemu nih, maksudnya udah diperkirakan ini cocok nih. Kedua adalah wah ini motifnya udah ketahuan nih motifnya anu gitu ya. Ketiga adalah eksekusinya bagaimana. Nah, tapi bagaimana eksekusinya? Apa mungkin apa tidak? Seperti itu. Nah, itu kan nomor 3 itu. Kalau misalkan tadi saya kembalikan lagi bahwa ada hal yang ini adalah cocok dengan latar belakang seperti itu ya, apa? Kecemburuan dan lain sebagainya. Kemudian motifnya adalah motif dendam. Ya, motif dendam bisa saja. Kecemburuan motifnya misalkan seperti itu. Nah, poin ketiga, apakah mungkin kalau misalkan orang ini adalah dia punya rasa dendam, rasa iri hati, rasa cemburu, kemudian dia mengeksekusi dengan apa yang dia pernah sampaikan di postingan itu, ya, sampai ada kata-kata kalau lihat mukanya mau tet gitu ya. Nah, bagaimana cara eksekusinya? Nah, gitu kan? Kalau kita lihat bagaimana cara eksekusinya, ini juga harus dipertanyakan. Mungkin tidak. Misalkan kita gambarannya kan kita, sekali lagi saya tidak menyebutkan nama dan sini, ya. Kita gambarkan misalkan kalau seseorang itu melakukan eksekusinya, mungkin tidak. Coba kita bayangkan, mungkin tidak melakukannya seorang itu atau bekerja sama berdua misalkan ya. Mungkin tidak. Oh, ada yang ngasih input di belakang. Ah, Bang Fred nggak berdua dong Bang Fred. Pasti kan nyari temannya, nyari pembantunya. Nggak mungkin berdua Bang Fred katanya. Untuk bisa melakukan eksekusi itu. Oh, bisa jadi. Membantu. Ah, ini bisa jadi kalau seperti itu. Ya. Seperti itu bisa jadi. Ya. Oh, Bang Fred itu tapi itu sampai ada apa yang diungkapkan di apa namanya? Di postingan-postingan itu ada juga persesuaian dengan kondisi korban misalkan ya, dengan kondisi korban di ya itu ya ada nyambung gitu ya, itu kan baru asumsi namanya juga ya. Ya itulah kan kita masyarakat hanya bisanya cocok-cocokkan, menyambung-nyambungkan apa namanya mengargumentasikan apakah ini cocok apa tidak, dan itu adalah hak masyarakat untuk bisa mencocok-cocokkan. Yang penting adalah kita tidak boleh menuduh ya, kita tidak boleh menuduh, kita tidak boleh menyebutkan nama dalam hal ini ya. Kita hanya bisa bilang bahwa oh mungkinkah kalau seperti itu, oh mungkinkah kalau seperti itu, kan seperti itu ya. Jadi jangan menuduh, jangan menyebutkan nama, argumen, hanya bisa menyebutkan argumen saja. Curiga boleh-boleh saja, karena curiga itu adalah hak daripada masyarakat. Kita bisa boleh curiga. Curiga itu kan ungkapan ya. Ungkapan. Yang tidak boleh adalah menuduh, menyebutkan orang, memastikan bahwa dialah pelakunya. Nah, itu yang tidak boleh. Karena itu sudah masuknya ke fitnah kalau begitu ya. Nah, demikianlah kalau kita lihat 3 poin untuk apa namanya? Kecurigaan masyarakat
ada 3 poin. Satu adalah apakah si ini pelakunya? 2, apakah motifnya? Ketiga, bagaimana cara eksekusinya? Nah, demikian subuh ini kita selalu berdoa semoga kasus ini cepat terungkap, dan kita terus doakan pihak kepolisian agar senantiasa dengan cara maraton dan senyap pihak kepolisian akan bisa mengungkap ini, dengan salah satunya hari Senin kemarin dipanggilnya beberapa saksi, dan mudah-mudahan juga nanti akan adanya panggilan-panggilan selanjutnya yang akan tentunya panggilan-panggilan itu yang membuahkan hasil ya, bukan hanya pertanyaan-pertanyaan yang biasa-biasa saja, tetapi adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan merubah kasus ini bisa jadi terang benderang. Mudah-mudahan dengan doa dari masyarakat semua. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah subscribe di channel YouTube saya dan sudah menonton video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya doakan di dalam hati saya, semoga rekan-rekan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rezeki yang banyak, amin. Rezeki yang barokah dan berlimpah. Amin ya robbal alamin. Karena inilah yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan rekan-rekan sekalian yang sudah menonton video saya. Demikian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.